Halo semuanya, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan kepada kalian semua cara menyelesaikan Rubik Pyraminx dengan metode L4A atau Last4H. Jadi Last4H yang saya akan jelaskan ini itu bersifat intuitif. Jadi rumusnya itu hanya dua. Jadi saya gak bakal pakai rumus yang panjang-panjang untuk metode kali ini karena saya ngejelasinnya yang intuitif. Kalau kalian mau hafalin secara rumus-rumus, kalian tinggal cari aja di internet gitu. Jadi saya mau ngasih tahu aja dengan metode intuitifnya gitu. Oke, langsung aja. Jadi untuk metode L4A sendiri itu cukup mudah ya. Jadi saya bakalan coba scramble Rubiknya dan coba saya jelaskan bagaimana metodenya itu atau konsepnya gimana. Dan kalau kalian udah bisa layer by layer di Pyraminx, saya rasa ini bakal gampang banget kalau kalian pelajarin ya. Oke, jadi untuk ini saya udah scramble Rubiknya, sudah keacak. Jadi yang pertama itu pasti ya kita benerin dulu cornernya seperti ini. Oke, ini udah benar semua. Dan kita buat seperti ini, senternya seperti ini. Selanjutnya kita benerin aja seperti ini. Nah, ketika kalian benerin tuh kalian sisain satu yang nggak bener, jadi bentuknya V seperti ini. Jadi hanya satu yang nggak jadi. Oke, jadi ini kan masih ada satu kuning lagi terusnya sini. Harusnya kan kalau layer by layer itu kita masukin seperti ini baru lakuin rumus kan. Tapi kalau di L4A itu enggak, kita biarkan aja seperti ini. Jadi yang lainnya solve, jadi cuman satu aja yang enggak. Nah, setelah kita seperti ini, setelah yang satunya ini enggak solve, langkah selanjutnya itu kita lihat di bawahnya ini. Nah, ini itu warna hijau dan juga merah. Nah, kita lihat di sini, kita harus samain ini sama bawahnya ya. Kalau bawahnya itu hijau, ya ininya juga harus hijau tengahnya. Kalau misalnya ini bawahnya, misalnya ini merah, ini juga harus merah gitu. Kalau misalnya ini ada kata merah, kita samain ini merah gitu. Karena ini hijau, kita samain hijau. Kita lihat di sini hijau dan merah. Nah, hijau dan merah ini mau ke kiri. Ini dia. Hijau merah itu mau ke kiri, berarti ini kita geser seperti ini. Nah, jadi ini kan sama ya, nih. Tuh. Jadi satu begitu. Selanjutnya kita geser ke yang belum jadi. Karena kan ini belum jadi tuh, belum satu warna. Harusnya ini ada di sini. Jadi ini kita geser aja ke yang belum jadi. Kayak gini. Dan kita lihat lagi bawahnya biru dan juga hijau. Berarti ini kita samain, ininya warna biru. Nah, dan ini hijau ini mau ke kiri. Berarti sama aja kayak tadi seperti ini. Dan ini udah sama kayak tadi, oke. Udah sama seperti ini. Selanjutnya kita lakukan seperti ini. Nah, misalnya kayak begini, ini gimana caranya? Nah, ini ada rumusnya sendiri. Jadi rumusnya ini kan ini jadinya ke flip ya. Jadi untuk rumus pertama itu seperti ini. Jadi ini kondisinya tuh ada dua. Jadi saya bakal jelasin kondisi yang seperti ini atau kondisi pertama. Untuk kondisi yang pertama kan tadi seperti ini. Jadi rumus yang kita pakai itu gampang. Jadi tinggal kayak gini aja. Selanjutnya habis itu seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk kondisi kedua saya bakal kasih tahu sekarang juga. Jadi untuk kondisi kedua itu seperti ini, karena tadi yang flipnya itu kan ada di sini ya, di kanan, pakai rumus yang sledgehammer kiri. Nah, selanjutnya itu ini itu ada di kiri, yang flipnya ada di kiri. Berarti kita sekarang harus pakai rumus sledgehammer yang kanan seperti ini. Yang tadi itu sledgehammer kiri ya. Nah, sekarang pakai sledgehammer yang kanan seperti ini. Nah, habis ini kita masukin ini ke bawah sini dengan cara seperti ini. Seperti itu. Dan Rubiknya itu solve. Nah, saya bakal kasih contoh solve-nya biar kalian bisa tahu dan cukup familiar dengan polanya. Jadi saya udah acak
Rubiknya, dan kalian bisa acak Rubik kalian sendiri, dan kalian bisa lakuin rumus-rumus yang tadi saya udah kasih tahu, dan bisa ikutin lah contoh solve yang saya kasih lihat ini. Yang pertama saya benerin dulu ini corner-cornernya. Lalu kita bikin center di bawah ini, karena ini kita bikin centernya itu warna kuning, oke. Nah, habis itu kita sisain satu, seperti tadi ya kan saya bilang sisain satu, jangan ini dimasukin lagi, jangan jadi full. Kalian sisain satu yang nggak bener, sisanya harus bener ya. Nggak boleh ini ketuker. Intinya harus bener warnanya, biru ya kan, ini hijau. Nah ini kita lihat di bawahnya ini hijau, berarti kita ini hijau udah bener, ini hijau. Kalau misalnya kalian begini ya kalian tinggal benerin aja biar ini sama-sama hijau. Kita lihat ini hijau dan juga biru, biru mau ke kanan, berarti kita lakuin rumus ini dan seperti ini. Karena kalau saya lakuin ini itu malah jadi rumus lain, kita berarti jangan pilih yang ini. Kita jangan pilih yang merah kuning ini. Mungkin kalau kita lihat ini merah kuning ini kan belum jadi aslinya. Tapi jangan pilih yang ini karena ada satu yang belum benar ini. Harusnya ini tuh ada di sebelah sini. Oke, jadi kita setelah begini tuh kita geser terus sama yang ini. Oke. Nah, ini tuh kita lakuin lagi ke yang tadi. Hijau merah. Nah, jadi seperti ini kan. Setelah itu kita pakai sledgehammer yang kanan. Dan jadi seperti itu. Oke, sekian dari video tutorial piraming saya. Mungkin ada beberapa yang kurang jelas, kalian bisa komen di kolom komentar. Karena saya bikin tutorial ini sesuai pemahaman saya saja. Oke, terima kasih.